Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar di channel Akbar Project. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang method, antara lain ada prosedur dan juga function. Kali ini kita akan lanjut untuk membahas enkapsulasi. Jadi langsung aja silakan dibuka Unity-nya. Oke, langsung aja kita buat kelas baru. Nah, sebelum masuk ke enkapsulasi, sebenarnya kita juga harus tahu inheritance atau penurunan. Nah, cuman itu nanti singkat aja, kita jelaskan langsung dengan enkapsulasinya. Ini kita buat kelas A, gini aja. Kita buka dulu. Oke, jadi ini kita hapus saja ya. Nah, jadi sebelum kita bahas enkapsulasi, sebenarnya kita harus tahu apa itu inheritance terlebih dahulu. Jadi inheritance itu merupakan turunan di mana kelas turunannya itu mewarisi sifat dari kelas induknya. Jadi contohnya seperti ini. Di sini kita kan punya public class A. Nah, untuk membuat inheritance itu sebenarnya tinggal kita kasih titik 2, kemudian nama kelas yang kita jadikan induknya. Nah, kalau kita lihat sintaknya seperti ini, kemungkinan monobehavior ini merupakan kelas yang sudah disediakan, yang isinya itu semacam atau seperti library, fungsi-fungsi yang sudah disediakan dari Unity-nya. Jadi, misal kita pakai monobehavior, misal kita bikin, ya ini saya buat void start dulu ya. Nah, ketika kita buat void start seperti ini kan sudah mewarisi sifat dari monobehavior ya. Nah, ketika kita bikin void start, ketika kita menggunakan print test kayak gini. Nah, kayak gini dia langsung bisa kita cetak di sini, di konsol sini. Nih kita coba. Sorry, belum kita masukkan. Nah, dia kan langsung mencetak tes yang kita print di sini. Nah, kalau kelas monobehavior ini kita hapus, jadi si kelas A ini tidak memiliki turunan dari kelas monobehavior tadi, fungsi print ini tidak bisa kita gunakan. Jadi di sini dia akan error. Ini misal saya save, kemudian kita buka Unity. Nah, dia akan error. Jadi dia tidak terdeteksi. Karena untuk fungsi print sendiri itu dia mengambil dari kelas monobehavior itu tadi. Kemudian untuk start ini juga dia ngambil dari monobehavior itu tadi. Jadi dia kan warnanya jadi putih kan. Tapi kalau kita kasih, nah dia kan jadi biru. Kemudian ini udah nggak ada error. Nah ini contoh sederhana untuk kelas inheritance atau turunan. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke enkapsulasi. Mungkin kita buat 2 kelas aja ya. Kita bisa bikin di sini aja sih sebenarnya. Sorry. Nah, di sini kita buat 3 variabel. Pertama public. Kemudian private. Gini aja kali ya. Kemudian protect. Nah, jadi sudah kita siapkan 3 variabel untuk yang public, private, protect.
Sebenarnya ini juga bisa kita gunakan untuk method yang kita bahas sebelumnya. Jadi misal eh, nah, bisa kita buat seperti ini. Bisa juga private, bisa juga protect. Nah, kita bahas untuk yang ini aja karena penerapannya hampir sama aja. Kita bahas perbedaannya satu persatu. Nah, kalau yang public itu bisa kita akses di kelas lain. Jadi misalnya ini kan ada di kelas B. Nah, misal mau kita akses di sini itu bisa. Misal ini print nama, sorry, kita buat seperti ini. Jadi kita bikin objeknya dulu dari kelas B, kemudian baru objek dot nama public. Nah, jadi nama public ini bisa kita akses. Nah, ini nggak ada error kan? Kita coba aja dulu. Nah, jadi sudah bisa di print untuk nama public. Jadi dia bisa mengakses variabel public yang ada di kelas lain. Nah, tapi kalau variabel yang lain, nah dia nggak akan muncul di sini. Di autocomplete-nya nggak akan muncul karena emang nggak bisa diakses di sini. Nah, kalau untuk yang private, dia hanya bisa diakses di kelasnya sendiri, di kelas yang B ini sendiri. Jadi, kalau misal mau mengakses yang private di kelas lain, itu kita harus bikin fungsi public. Nah, jadi kita buat seperti ini baru bisa kita print di sini. Sorry. Nah, kayak gini. Nah, ini kita bisa print untuk yang nama private. Jadi, untuk private nggak bisa kita akses di sini. Jadi, misal ini kita akses langsung, sorry, dot nama private. Dia akan error gitu, karena dia nggak bisa membaca variabel private dari kelas lain. Jadi, untuk public itu bisa kita akses di kelas lain. Kalau private itu hanya bisa diakses di kelasnya sendiri. Ini contohnya. Nah, kalau untuk yang protect itu dia bisa diakses di kelasnya sendiri dan hanya bisa diakses di kelas turunannya yang lain. Jadi misal, bentar, kita buat kelas baru di sini, kelas child B. Nah, cara membuat turunan kan tadi seperti ini. Jadi nama kelasnya, kemudian kita kasih titik 2, kemudian dia turunannya dari mana. Kemudian kita buat oke, kemudian kita return. Nah, jadi untuk nama protect ini akan muncul meskipun dia ada di kelas lain karena dia sudah merupakan turunannya dari kelas induknya ini, kelas B ini. Dia juga bisa kita cetak di sini. Jadi misal nama private, protect. Nah, jadi dia juga bisa di kelasnya sendiri dan juga di kelas turunannya gitu. Jadi bedanya kalau untuk yang public itu bisa dieksekusi atau bisa diakses melalui kelas yang lain, entah itu kelas turunan, entah itu bukan kelas turunan, pokoknya bisa diakses ke kelas yang lain. Kemudian kalau yang private itu hanya bisa diakses di kelasnya sendiri. Kalau yang protect itu hanya bisa diakses di kelasnya sendiri dan
kelas turunannya. Jadi misal sekarang ini saya coba print ini child B. Jadi harusnya dia akan ngeprint untuk nama yang protected. Nah, jadi dia ngeprint yang protected untuk namanya. Jadi seperti itu bedanya untuk public, private, sama protect. Oke, itu tadi untuk enkapsulasi. Oh iya, ada satu lagi. Tadi kita kan pakai enkapsulasinya di kelas yang B ini, yang tidak inheritance ke monobehavior. Nah, sekarang kita coba kita copy aja ini. Kita copy, kita taruh di sini. Jadi ketika kita menggunakan enkapsulasi ini di dalam kelas yang inheritance ke monobehavior, nanti untuk yang public ini akan muncul di inspektor di Unity-nya. Jadi misal ini kita buat seperti ini ya. Kita save dulu, kita lihat di Unity-nya. Nah, variabel nama public ini akan muncul di sini dan bisa kita isi secara langsung di inspektor sini. Jadi misal nama public ini saya ganti, misal saya ganti seperti ini. Kemudian di scriptnya di sini misal ini saya hapus saja. Misal ini saya print nama public. Nah, di sini kan kita deklarasinya atau value-nya kita isi nama public seperti ini. Cuman di sini di inspektornya value-nya kita ganti menjadi Akbar Project. Nah, harusnya ketika kita print itu nanti yang muncul adalah yang ini, bukan lagi yang di sini. Sekarang kita coba. Nah, kayak gini. Jadi munculnya adalah value yang kita isi di inspektor sini. Nah, itu untuk yang public. Kalau yang private dan juga protect ini itu nggak muncul di inspektornya sini. Jadi hanya untuk yang public aja. Nah, itu tadi kan untuk string. Ini bisa juga misal ini saya hapus dulu. Misal kita buat public game object kayak gini. Object. Kemudian di sini saya print object.name. Nah, misal di sini saya ganti game object untuk tipe datanya. Kemudian di sini kita print untuk nama objeknya. Nah, di sini di inspektor sini otomatis akan muncul variabel objek yang barusan kita buat. Kemudian di sini masih kosong karena belum kita isi value-nya. Di sini kan nggak ada value-nya. Nah, di sini juga belum kita isi. Itu bisa kita isi value yang ada di sini. Misal ini kita buat objek. Saya kasih nama dari name misal seperti ini. Nah, di sini di scriptnya tadi ini bisa kita drag, kita masukkan sini. Nah, harusnya nanti ketika kita play yang dicetak adalah nama objek ini kayak gitu. Kita play. Nah, yang dicetak adalah nama objek yang ada di sini. Misal kita ambil yang main kamera, kita drag ke sini, kita play harusnya munculnya adalah main kamera. Nah, kayak gini. Jadi itu tadi untuk apa namanya? Public variable yang ada di kelas yang inheritance ke monobehavior. Kemudian kalau kita pakai array itu juga bisa, misal di sini kita tambah seperti ini kan udah jadi array kan. Di tutorial sebelumnya kayaknya udah saya bahas. Gak tahu sih, coba ditonton aja udah dibahas atau belum. Saya agak lupa. Misal ini kayak gini. Jadi array itu kan ada beberapa value di satu variabel kayak gitu kan. Nah, ini variabel objek ke 0, kita print namanya. Nah, ini bisa kita isi
Nah, di sini kan jadinya seperti ini. Ini bisa kita buka, kemudian di sini bisa kita isi misal ada 2 objek kayak gitu. Nah, kita masukkan main kamera di sini untuk yang Akbar Project ini di sini. Nah, tadi yang kita cetak adalah ini kita clear dulu. Yang kita cetak adalah objek ke-0 tadi ya. Berarti kan yang ini. Harusnya yang dicetak adalah nama main kameranya. Nah, yang dicetak adalah main kamera. Misal di sini saya ubah jadi objek ke-1. Berarti yang dicetak adalah yang elemen ke-1 ini. Nah, jadi kayak gitu. Oke, untuk enkapsulasi sepertinya udah cukup. Sebenarnya masih ada banyak contoh yang bisa kita terapkan di enkapsulasi ini, cuman untuk dasarnya saya rasa udah cukup untuk teman-teman. Kalau mau dipelajari lebih dalam bisa dicari-cari lagi contoh-contohnya di internet, ada banyak sekali. Jadi seperti penerapan public fungsi dan juga prosedur, kemudian mau kita akses ke komponen lain seperti button atau yang lain itu juga ada sebenarnya. Cuman untuk dasarnya saya rasa ini udah cukup. Oke, itu aja yang bisa saya share sesuai pengetahuan saya. Jika ada yang salah, mungkin jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin bisa dibenarkan melalui kolom komentar. Jika teman-teman ada pertanyaan, juga bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya.